Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nur Syafitri dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Dengan dosen pengampu Bu Afiyah SST MKM. Alasan saya masuk Universitas Pahlawan karena Universitas Pahlawan merupakan universitas yang telah terakreditasi dengan baik yang berada di Kabupaten Kampar. Mempunyai bangunan megah yang dilengkapi dengan perpustakaan, labor komputer, labor praktik kesehatan, dan asrama bagi anak yang tinggal di luar kota. Masuk Universitas Pahlawan lebih murah dibandingkan universitas lainnya. Materi saya pada hari ini adalah perubahan sistem perkemihan pada ibu hamil. Pendahuluan. Yang pertama, perubahan sistem organ ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, perubahan tersebut seringkali menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu. Yang ketiga, bidan perlu memahami perubahan tersebut untuk dapat memberikan asuhan yang tepat. Anatomi sistem perkemihan. Perubahan sistem perkemihan pada masa kehamilan terbagi dua. Yang pertama, perubahan anatomik dan perubahan fungsional. Perubahan anatomik. Yang pertama, volume, berat, dan ukuran ginjal bertambah selama kehamilan. Yang kedua, dilatasi ureter karena pengaruh progesteron. Terjadi sekitar usia 6-10 minggu hingga dapat menimbulkan bendungan yang memudahkan terjadinya infeksi. Yang ketiga, ureter juga akan mengalami pemanjangan, melekuk, dan kadang berpindah letak ke lateral, dan akan kembali ke normal 8-12 minggu setelah melahirkan. Perubahan fungsional. Adanya peningkatan 60% aliran darah sampai akhir trimester pertama yang kemudian secara bertahap turun sampai akhir kehamilan. Kadar glukosa urin dapat meningkat selama kehamilan. Yang kedua, tubulus mengalami penurunan kemampuan dalam mengabsorpsi glukosa. Glukosa umumnya terjadi pada kehamilan. Yang ketiga, protein urin juga umum terjadi selama kehamilan karena ada ekskresi berlebih asam amino. Namun, protein urin dengan hipertensi merupakan masalah serius. Sistem perkemihan pada ibu hamil tiap trimester. Trimester pertama, pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kencing tertekan sehingga sering timbul kencing karena tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Dan keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Fungsi ginjal berubah karena adanya hormon kehamilan, peningkatan volume darah, postur wanita, aktivitas fisik, dan asupan makanan. Sejak minggu ke-10 gestasi, pelvis ginjal dan ureter berdilatasi. Ginjal pada saat kehamilan sedikit bertambah besar, panjangnya bertambah 1-1,5 cm. Volume renal meningkat 60 ml dari 10 ml pada wanita yang tidak hamil. Ureter berdilatasi. Perubahan fungsi ginjal selama kehamilan mungkin dipengaruhi oleh hormon maternal dan plasenta. Trimester 2, kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang karena ureter mulai keluar dari uterus. Pada trimester kedua, kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati ke arah abdomen. Uretra memanjang sampai 7,5 cm karena kandung kemih bergeser ke arah atas. Kongesti panggul pada saat hamil ditunjukkan oleh hiperemia kandung kemih dan uretra. Tonus kandung kemih dapat menurun. Hal ini memungkinkan distensi kandung kemih sampai sekitar 1.500 ml. Pada saat yang sama, pembesaran uterus menekan kandung kemih, menimbulkan rasa ingin berkemih walaupun kandung kemih hanya berisi sedikit urin. Trimester 3. Pada akhir kehamilan, kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul. Keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali. Selain itu juga, terjadi hemodilusi menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Pada kehamilan tahap lanjut, pelvis ginjal kanan dan ureter lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergeseran uterus yang berat ke kanan akibat terdapat kolon rektosigmoid di sebelah kiri. Perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang lebih besar dan juga memperlambat laju aliran urin.